Hai internet, ini adalah review saya setelah menggunakan Mi Pad 4 selama 1,5 tahun. Let's go! Mi Pad 4 ini adalah line-up tablet terakhir dari Xiaomi setidaknya sampai saat video ini dibuat di Januari 2021. Sebenarnya seri Mi Pad 4 ini itu ada dua tipe, Mi Pad 4 Plus yang berukuran 10 inch dan Mi Pad 4 biasa yang berukuran 8 inch. Dan unit yang saya pegang ini seri Mi Pad 8 inch versi 3/32 Wi-Fi only. Saya beli tablet ini sekitar pertengahan tahun 2019 kalau nggak salah ya. Untuk harga Mi Pad ini dulu saya beli second sekitar 2 jutaan. Disclaimer aja, tablet ini nggak tersedia resmi di Indonesia ya. Saya akan coba jelaskan pengalaman saya menggunakan Mi Pad 4 ini, dan di akhir video akan saya berikan masing-masing 3 alasan untuk beli Mi Pad 4 atau mending skip aja. So, nonton sampai akhir ya. Kita akan mulai dari desainnya dulu. Untuk Mi Pad 4 ini sendiri masih menggunakan desain yang sangat pasaran di tahun 2018 saat itu. Dengan berbahan dasar metal dengan tekstur matte, menjadikan tablet ini memang sedikit licin, tapi nilai plusnya tablet yang bobotnya 342 gram ini, ketika kita pegang itu feel-nya solid banget. Di sebelah kanan ada tombol volume dan tombol power. Di bawah ada speaker, port Type-C dan mic. Di sebelah kiri ada slot untuk SIM tray dan microSD. Tapi karena saya ini Wi-Fi only, jadi SIM tray-nya hanya untuk microSD. Dan bagian SIM card-nya tertutup seperti ini. Di bagian atas ada mic dan port jack 3,5 mm. Di bagian belakang single kamera sebesar 13 megapiksel dan depan sebesar 5 megapiksel. Untuk warna sebenarnya ada beberapa pilihan, dari yang warna hitam dengan bezel berwarna hitam seperti ini, warna rose dan gold dengan bezel berwarna putih. Kalian pengguna Xiaomi atau iPhone pasti familiar lah dengan warna-warna tersebut. Lanjut ke layar, Mi Pad 4 ini memiliki bentang layar sebesar 8 inch dengan bezel di atas bawahnya yang memang cukup tebal. Tapi justru bezel ini berguna ketika kita memegang tablet ini dengan posisi landscape yang menggunakan dua tangan. Bezel ini menjaga supaya bagian ujung dalam layar nggak gampang kesentuh, apalagi buat main game tuh. Pengalaman saya selama ini, layar 8 inch di Mi Pad 4 ini itu udah sangat pas untuk penggunaan sehari-hari, karena bentuknya yang nggak terlalu lebar dan tergolong tipis, sehingga mudah dibawa masuk ke dalam tas. Untuk multimedia, nonton YouTube atau Netflix dari layar ini cukup nyaman untuk dipakai 1-2 orang dewasa, atau 3 orang kalau untuk anak kecil ya. Layar Mi Pad 4 ini sendiri udah beresolusi Full HD. Hal ini membuat tablet ini masih tajam walau punya layar yang lumayan lebar. Untuk produktivitas, sekedar mengetik di Word atau Excel juga masih nyaman. Untuk kalian yang mau membeli atau sudah punya dan mau digunakan untuk produktivitas, saya sarankan beli keyboard Bluetooth seperti ini deh. Karena keyboard ini fit banget dengan Mi Pad 4 yang berukuran 8 inch. Kadang kalau saya bawa ke kantor atau keluar rumah nih, keyboard akan saya taruh di belakang seperti ini. Dan ini akan sangat memudahkan dan mengurangi beban yang berat di dalam tas. Dan yang paling penting, harganya masih terjangkau kok. Selanjutnya untuk audio, Mi Pad 4 ini memiliki setup stereo speaker. Tapi uniknya kedua speaker itu berada di posisi bagian bawah. Bagi saya malah kerasa kayak mono.
karena kita ngedengar dari satu sisi aja. Saya bahkan baru sadar ini 2 speaker ketika saya lagi nulis untuk video ini. Untuk sampel audio, silahkan kalian dengar sendiri ya. Untuk menopang layar besar tersebut, Mi Pad 4 dibekali baterai sebesar 6000 mAh. Untuk dipakai gaming berat, Mi Pad ini bisa bertahan di angka 5-6 jam. Tapi saya tes dengan game grafik normal bisa sampai 9 jam. Ini tergantung kesehatan baterainya juga sih. Sayangnya untuk pengecasan, charger bawaannya hanya mendukung sampai 10 watt. Padahal sudah menggunakan kabel data Type-C. Saya coba pakai charger 22 watt juga nggak ada lambang fast chargingnya. Untuk pengecasan dari 1% sampai 100% memakan waktu sampai 3 jam. Ngomong-ngomong soal gaming, chipset yang ditanamkan di Mi Pad 4 ini adalah Snapdragon 660. Chipset ini terkenal dengan efisiensi penggunaan daya yang memang cukup hemat. Ditambah dengan MIUI 10 yang memang nggak bisa kita naikin lagi ke 11 ya. Dan baterai sebesar 6000 mAh tadi, menjadikan Mi Pad 4 ini amat sangat bisa kalian pakai dalam aktivitas harian kalian. Skor Antutu yang bisa dihasilkan pun sebesar 160 ribuan. Untuk gaming masih bisa ngangkat seperti layaknya handphone-handphone yang memiliki chipset serupa. Tapi karena unit ini RAM-nya hanya 3 GB, jadi untuk penggunaan gaming berat seperti PUBG atau CODM, memang sering terasa frame drop dan lag. Saran sih kalau misalnya kalian baru mau beli, cari aja yang 4/64 LTE, supaya lebih nyaman juga dan gak nebeng-nebeng hotspot orang. Untuk kamera, saya nggak bisa bilang banyak ya, karena selama saya pakai Mi Pad ini, nggak pernah sekalipun saya pakai kameranya. Kamera belakang beresolusi 13 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Perekaman video sendiri bisa sampai 1080p 30 fps. Untuk dipakai Zoom meeting kayaknya masih cukup aja ya, jangan berekspektasi lebih tapi. Mungkin dari saya hal yang oke dari kameranya itu karena bisa digunakan untuk face unlock. Nggak cepet-cepet banget, tapi ya udah syukurlah ada karena Mi Pad ini kan nggak disertai sama fingerprint. Dan seperti yang saya janjikan tadi, saya akan berikan 3 alasan untuk beli dan 3 alasan untuk skip aja Mi Pad 4 ini. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Snapdragon 660 dan MIUI plus 6000 mAh itu komposisi yang nyaman untuk digunakan. Saya nggak bilang paling kenceng loh, tapi paling nyaman bagi saya untuk digunakan walaupun memang nggak akan sekenceng tablet-tablet baru sekarang yang pakai chipset terbaru. Ini hal yang paling sering saya gunakan. Split screen di Xiaomi ini, kedua aplikasi yang digunakan bisa jalan di saat yang bersamaan. Poin ini akan masuk dalam video yang akan saya buat tersendiri, kenapa handphone Xiaomi layak disebut menjadi handphone gaming. Tapi supaya nggak ketinggalan, di-subscribe dulu ya.
Pasti ada yang nggak akan percaya nih. Iya beneran, Mi Pad 4 yang saya pakai ini nggak pernah saya lihat ada iklannya. Saya nggak tahu apakah ini memang di semua Mi Pad seperti ini ya, tapi asli nggak ada. Kita tes ya. Biasanya kan ada di widget nih, nggak ada sekarang. Kita coba download aplikasi. Juga nggak ada. Di file manager juga nggak ada. Hal ini harus saya masukkan untuk kalian yang mau beli versi LTE-nya. Walaupun pemblokiran email sudah berjalan, tapi tetap harus dikonfirmasi ke seller apa bisa aktif atau enggak emailnya. Pengecasan di Mi Pad 4 seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya memang tergolong standar aja. Dari 1 sampai 100% memakan waktu sampai 3 jam. Mi Pad 4 tidak mendukung HML atau Mobile High Definition Link. Untuk kalian yang biasa colok handphone ke TV menggunakan kabel Type-C ke HDMI, mungkin harus pikir-pikir lagi. Bagi saya pribadi, Mi Pad 4 ini tuh udah enak banget dipakai harian. Yang penting kalian ya harus pinter-pinter cari unit yang memang dirawat kalau mau cari secondnya. Kalau nanti sempat, saya akan buatkan video untuk cara install Play Store untuk Mi Pad 4. Karena mungkin kedepannya Mi Pad 4 ini akan saya jual, jadi saya akan coba install ulang deh Play Store-nya. Jadi itulah pengalaman saya menggunakan Mi Pad 4 selama 1,5 tahun terakhir. Kalau video ini membantu kalian untuk semakin yakin nih membeli Mi Pad 4 di tahun 2021, silahkan di-like. Kalau menurut kalian video ini nggak berguna, ya dislike aja nggak apa-apa. Dan sorry kalau ada kesalahan kata atau informasi. Terakhir, thank you and see you.